Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk, dan pada malam hari ini, Mimin akan mulai membahas teori gelap The Evil Sticks, berupa mainan tongkat peri anak-anak, dan langsung saja. Sebelum Mimin memulai pembahasannya, kalian pernah gak sih dulu kecil beli mainan saat kalian jalan-jalan sama ortu, dan ada yang masih punya mainannya masih bagus atau udah hancur? Ya, zaman dulu, sebelum maraknya HP dan internet, mainan masa kecil seperti kelereng, layang-layang, dan boneka seringkali menemani masa kecil kita, dan itu merupakan zaman yang sangat menyenangkan. Dan untuk zaman sekarang mungkin ada yang masih main mainan tradisional ataupun rata udah mainan gadget, dan buat yang mainan tradisional sepertinya mulai memudar. Nah, buat kalian yang masih beli mainan di mall ataupun di pasar, bisa melalui online, Mimin ingatkan hati-hati, karena jangan sampai kalian mempunyai cerita yang dialami oleh seorang ibu ini. Ceritanya, ketika Nicole Allen membeli hadiah untuk putrinya yang berusia 2 tahun seminggu setelah Halloween di sebuah toko dolar di Dayton, Ohio pada tahun 2014. Hanya ada sedikit indikasi bahwa Allen seharusnya memeriksa barang itu sebelum membiarkan anaknya memainkannya. Mainan itu adalah tongkat sihir putri yang dihiasi kelopak bunga, dengan kemasan kardus yang menampilkan pahlawan wanita yang tersenyum, dan saran bahwa mainan itu cocok untuk usia 3 tahun ke atas. Bagian belakang kemasan menjanjikan kepada pembeli bahwa mainan itu dapat menyalurkan musik yang luar biasa. Tampaknya mainan itu tidak lebih dari sekadar pernak-pernik murah jenis, yang mungkin dilihat sekilas oleh pelanggan yang melewati toko diskon dan dimasukkan ke dalam keranjang belanja mereka tanpa banyak berpikir. Allen tidak menyadari bahwa grafis mainan yang lucu itu menutupi nama yang agak jahat. Di bagian atas, dengan huruf yang kekanak-kanakan, tertera nama resmi produk tersebut, Evil Stick. Jadi mainan Evil Stick ini sebenarnya hanya mainan tongkat peri biasa yang suka memberikan suara-suara dan lagu. Jika dipencet dari tombolnya dan gambar dari villain, si peri ini hanyalah fiksi saja dan gak ada yang aneh selayaknya karakter di sebuah film atau apalah. Tetapi ada sesuatu yang membuat ibu ini shock ketika melihat salah satu Evil Stick-nya. Terdapat seorang wanita yang mengiris tangannya dengan muka yang serem dan aneh. Dan saat dipencet tombolnya, suaranya keluar seperti ini. It's difficult to see. Ya gak usah lama-lama juga serem, cok. Matt Clark, seorang penulis lepas dan penduduk Dayton, juga tidak begitu yakin dengan penjelasan Mustafa. Clark mengetahui penyebutan Evil Stick melalui liputan WHU dan memutuskan untuk melihatnya sendiri. Saya tahu di mana Dollar Store berada dan pada dasarnya memutuskan untuk mencoba mendapatkannya, kata Clark kepada Mental Floss. Saat memasuki toko, Clark bertemu dengan Mustafa dan bertanya di mana mainan itu berada. Dia tampaknya tahu persis apa yang saya bicarakan dan menunjuk ke bagian belakang, kata Clark. Di sana, Clark menemukan satu pajangan penuh Evil Sticks. Saat membuka lapisan aluminium yang menutupi gambar wanita berdarah yang mengganggu itu dari pembeli, dia menemukan bahwa tidak semuanya menampilkan foto mengerikan. Ada satu karakter seperti zombie, tetapi kebanyakan dari mereka adalah gambar potongan langsung dari manga atau anime. Cukup kartun dan sama sekali tidak menakutkan. Itu adalah penemuan yang menarik. Tongkat jahat itu tampaknya terdiri dari berbagai macam gambar, dengan foto yang mengganggu ditempatkan secara acak. Apakah tongkat Anda menampilkan foto yang mengerikan atau tidak? Tampaknya itu akan menjadi keberuntungan. Clark akhirnya menemukan satu mainan yang memuat foto terkenal itu, membelinya, lalu pulang ke rumah untuk membuat video.
singkat berdurasi 11 detik di YouTube, yang memamerkan fitur mainan yang menyala dan tawa cekikikan itu. Saya sebenarnya hanya membuatnya untuk ditunjukkan kepada seorang teman di Cincinnati, katanya. Saya tidak menyangka mainan itu akan dibagikan. Namun, kenyataannya memang begitu. Keesokan paginya, cuplikan Clark ditonton 100.000 kali. Hal itu menghasilkan ulasan video yang lebih panjang tentang Evil Stick yang memperoleh 1,3 juta kunjungan. Hingga saat itu, beberapa video YouTube lain yang dibuat Clark hanya memperoleh beberapa ribu kunjungan masing-masing. Namun, dengan perkenalannya dengan Evil Stick, internet telah menemukan obsesi baru. Di bagian komentar yang berkembang pesat, Clark dan para pemirsanya mulai bertukar teori tentang asal-usul mainan tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa gambar wanita yang menodongkan pisau ke pergelangan tangannya dapat ditelusuri ke seorang fotografer horor bernama Butcher Ludwig yang mengunggah gambar tersebut di situs webnya dan di Facebook beberapa tahun sebelumnya. Diambil pada tahun 2002, gambar tersebut merupakan bagian dari seri Macabre Muses miliknya yang menggambarkan seorang vampir yang siap melahap darahnya sendiri untuk makanan. Model itu berusia sekitar 20 tahun saat foto itu diambil. Kata Ludwig kepada Mental Floss, saya bahkan tidak yakin dia tahu kalau dia sudah sangat terkenal. Ludwig tidak memberikan izin agar fotonya muncul pada mainan tersebut. Ketika ia diberitahu tentang keberadaannya, ia mengatakan bahwa ia terkejut karena ada yang telah membantai fotonya. Seseorang telah mengambil gambar aslinya dan memberikan model tersebut sepasang mata setan. Meskipun gambar tersebut dilindungi oleh hak cipta, hampir dapat dipastikan bahwa seseorang yang terlibat dalam produksi mainan tersebut melihat gambarnya secara daring dan mengunduhnya tanpa persetujuannya. Namun siapa? Clark dan para komentatornya mencoba mencari tahu apakah kode batang satu-satunya tanda pengenal yang sebenarnya pada kemasan Evil Stick mengarah ke suatu tempat. Ternyata benar. Saya melacaknya ke sebuah pabrik di Tiongkok, kata Clark. Saya menghubungi mereka melalui pedagang grosir daring Alibaba dan mereka berkata, ya, mereka berhasil. Saya ingin tahu apakah saya bisa berbicara dengan seseorang yang terlibat. Pada tahun 2015, Clark mengunggah di laman YouTube-nya bahwa ia tampaknya hampir memecahkan misteri tersebut. Orang-orang menunggu. Ia tiba-tiba terdiam dan tidak mengunggah video lagi hingga tahun 2020. Menurut kalian GMN tentang teori atau penjelasan tentang Evil Sticks ini, kalau menurut Mimin sendiri mainan ini kemungkinan besar hanyalah cerita creepypasta saja dan gak mungkin beneran dijual soalnya saat Mimin mencoba untuk mencari barangnya di online shop, gak ada yang jual sama sekali. Apa mungkin gara-gara isu ini? Mimin jadinya telat gara-gara udah ditarik peredaran saat tahu info ini, atau ini emang sengaja dari pihak perusahaan supaya mainannya naik karena sering diomongin? Komen di bawah ya.